iman abada. Manusia itu sehebat apapun, pada puncaknya dia akan kembali minta kepada Allah. Sekarang anak-anak kita sedang ujian. Orang jenius apapun itu berdoa dulu. Yang punya kekuatan terbaik pun ketika akan menggunakannya minta pada yang lebih kuat. Pengusaha paling kaya pun ketika akan melakukan proyek tertentu dia mohon dulu tuh, minta kemudahan. Karena itu fitrahnya. Quran surah 30 ayat ke-30. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ya, silahkan. Setiap kita pasti akan menghadapkan pada kebutuhan agamanya. Karena itu fitrah. Ya, fitrah. Makanya setiap kita yang pernah hidup pasti mencari Allah. Pasti, umumnya saat sedang butuh. Nah, coba cek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Kita akan hampir selalu dengan Quran insyaallah ya. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Muhammad, jika satu kali hambaku mencari-cari aku, bertanya kepadamu, ingin mencari aku. Ini pasti itu, pasti. Setiap kita saat terlahir ke muka bumi ini pasti butuh Allah. Pasti itu. Karena itu kata Allah mengatakan, kamu akan saya rawat, kamu saya berikan, kamu saya bantu. Nah, saat kita memiliki kesulitan dalam kehidupan, kita akan kembali kepada fitrah itu. Kita akan cari, kita akan temukan Allah, kita mau minta. Masya Allah. Perhatikan, bahkan saat kita memintanya, dalam fitrah kita sudah terngiang-ngiang nama itu. Tadi apa? Sifat Allah yang memberikan segala kebutuhan kita. Coba cek. Semua doa-doa yang umumnya terdapat di Quran, bukankah diawali dengan kata Rabb? Doa paling favorit antum apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabb. Doa apa itu? Wah, Masya Allah, doa sapu jagat. Ya istilah itu. Dan doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Macam-macam. Rabbana ya atina fid dunya hasanah. Al-Baqarah 201. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Baqarah 286. Rabbana zalamna anfusana. Rabb. Ya. Kenapa yang dipanggil Rabb? Rabbana hablana min azwajina. Rabbi habli minas salihin. Rabb, semua Rabb. Ya. Kenapa Anda menyebut Rabb kalimat pertamanya? Karena dengan kata itulah, nama itulah Allah berjanji, kalau kamu punya kebutuhan, ayo panggil saya. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, sejak dalam kandungan kau telah berjanji kepada saya, engkau Rabb yang akan memberikan kebutuhan saya, engkau Rabb yang akan merawat saya. Sekarang saya sakit, tolong sembuhkan. Rabb. Kita minta itu. Jelas ya sampai sini? Bahkan Allah menunggu kita 5 kali dalam sehari untuk menunggu kebutuhan-kebutuhan kita. Mau minta apa? Maka dari itu sebelum kita sholat, kalimat pembuka sholat itu bukan kalimat ibadah, kalimat permohonan kita yang membawa kebutuhan hidup. Al-Baqarah 45. Lihat ayatnya. Insya Allah. Posisi sebelah kanan agak ke bawah sedikit, pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu. Dan jika Anda memiliki kesulitan dalam hidup, ada kebutuhan, ayo coba catat, kumpulkan. Mintakan solusinya dengan cara sabar dulu, terima itu sebagai ujian kehidupan. Lu saat sholat mohonkan. Mintakan. Karena itu setiap Anda sholat, lihat perintahnya. Perintah sholat yang menggunakan wasta'inu, supaya mencatat permohonan. Permohonan kita dalam sholat yang kita mohonkan berubah dari wasta'inu menjadi nasta'in. Apa yang kita ucapkan dalam sholat setelah Malik Yaumiddin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta itu. Coba cek di hadis qudsi ya, di Abu Daud nomor hadis 821. Abu Daud nomor hadis 821. Di Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis. Ya, kemudian dikeluarkan dari sini sekitar 4.800 hadis, dicantumkan dalam sunannya. Dari 4.800 ini ada 15 hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi yang kedua, posisinya nomor 821 dari Abu Hurairah. Ya. Saya bacakan ujungnya saja, lihat kalimatnya. Wa idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami jadikan hidup kami sebagai ibadah sampai sholat ini.
Makan kami ibadah, minum kami ibadah, sampai sholat kami ini kami jadikan ibadah hanya untukmu saja. Ya. Itu kan perintah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56 itu ya, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Lalu kita laporan dalam sholat. Kami telah jadikan itu sebagai ibadah ya Allah. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup. Mohon. Kami mohonkan solusinya kepadamu. Anda ingat-ingat. Lihat jawabannya di hadis qudsi. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku kalau benar dia ibadahnya, apapun yang dia minta aku berikan sekarang. Aku berikan sekarang.